Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina Nabi Muhammadin nabi wa rasulah. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan menjelaskan materi terkait dengan penagihan pajak dengan surat paksa. Baik, masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian penagihan pajak. Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan atau memperingatkan melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. Menanggung pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Selanjutnya, pejabat dan jurusita pajak. Pejabat adalah orang yang berwenang mengangkat dan memberhentikan jurusita pajak, menerbitkan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus, surat paksa, surat perintah melakukan penyitaan, surat pencabutan sita, pengumuman lelang, dan surat lain yang diperlukan untuk penagihan pajak sehubungan dengan penanggung pajak. Jurusita pajak pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan, dan penyanderaan. Selanjutnya, penyitaan. Barang yang dapat disita berupa yang pertama, yaitu barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi, saham, atau surat berharga lainnya, piutang dan penyertaan modal pada perusahaan lain. Atau 2. Barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan kapal dengan isi kotor tertentu. Selanjutnya, tata cara dan waktu penagihan pajak. Tindakan pelaksanaan penagihan pajak diawali dengan penerbitan surat teguran setelah 7 hari jatuh tempo pembayaran. Surat teguran tidak diterbitkan terhadap penanggung pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajaknya apabila jumlah utang pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh penanggung pajak setelah 21 hari sejak diterbitkan surat teguran, maka akan diterbitkan surat paksa. Kemudian, apabila utang pajak dan biaya penagihan pajak yang masih harus dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat dari jangka waktu 14 hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan, maka akan dilaksanakan pengumuman lelang. Apabila utang pajak dan biaya penagihan pajak yang masih harus dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat dari jangka waktu 14 hari sejak pengumuman lelang, akan segera dilakukan penjualan barang. Kemudian, pencegahan dan penyederhanaan. Pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap penanggung pajak tertentu untuk keluar dari wilayah Republik Indonesia berdasarkan alasan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pencegahannya dapat dilakukan terhadap penanggung pajak yang mempunyai jumlah hutang pajak sekurang-kurangnya sebesar 100 juta dan diragukan itikat baiknya dalam melunasi utang pajak. Pencegahan dapat dilakukan berdasarkan keputusan pencegahan yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan atas permintaan pejabat atau atasan
pejabat yang bersangkutan. Jangka waktu pencegahan paling lama 6 bulan dan dapat diperpanjang selama-lamanya 6 bulan. Kemudian penyederaan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan penanggung pajak dengan penempakannya di tempat tertentu. Penyandaran hanya dapat dilakukan terhadap penanggung pajak yang mempunyai jumlah utang pajak sekurang-kurangnya sebesar 100 juta dan diragukan itikat baiknya dalam melunasi utang pajak. Penyanderaan hanya dapat dilakukan berdasarkan surat perintah penyederaan yang diterbitkan oleh pejabat setelah mendapat izin tertentu dari Menteri Keuangan atau Gubernur kepada daerah provinsi. Masa penyederhanaan paling lama 6 bulan dan dapat diperpanjang selama-lamanya 6 bulan. Lanjut gugatan. Gugatan penanggung pajak terhadap pelaksanaan surat paksa. Surat pemerintah melaksanakan penyitaan atau pengumuman lelang hanya dapat diajukan kepada pengadilan pajak. Dalam hal gugatan penanggung pajak dikabulkan, menanggung pajak dapat memohon pemulihan nama baik dan anti rugi kepada pejabat paling banyak 5 juta. Perubahan besarnya ganti rugi ditetapkan dengan keputusan materi keuangan atau keputusan kepala daerah. Gugatan ini diajukan dalam jangka waktu 14 hari. Kita masuk pada penagihan seketika dan sekaligus. Penagihan seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilakukan oleh jurusita pajak kepada penanggung pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak dan tahun pajak. Surat perintah penagihan seketika dan sekaligus diterbitkan apabila 1. Penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu. Yang kedua, penanggung pajak memindah tangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang dilakukan di Indonesia. Yang ketiga, terdapat tanda-tanda bahwa penanggung pajak akan membubarkan badan usahanya atau menghubungkan usahanya yang memakarkan usahanya atau memindah tangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasai atau melakukan perubahan bentuk lainnya. Yang keempat, badan usaha akan dibubarkan oleh negara. Terus yang kelima, terjadinya penyitaan atas barang penanggung pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda kepahilitan. Permohonan pembetulan atau penggantian. Penanggung pajak dapat mengajukan permohonan pembetulan atau penggantian kepada pejabat terhadap surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis surat perintah penagihan seketika dan sekaligus surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, surat perintah penyanderaan, pengumuman lelang, dan surat penentuan harga limit yang dalam penerbitnya terdapat kesalahan atau kekeliruan. Dalam jangka waktu 7 hari sejak tanggal diterima permohonan tersebut, pejabat harus memberi keputusan atas permohonan yang diajukan. Apabila dalam jangka waktu tersebut pejabat tidak memberikan keputusan, maka permohonan penanggung pajak dianggap dikabulkan dan penagihan ditunda untuk sementara waktu. Ketentuan pidana. Yang pertama, penanggung pajak dilarang terbagi atas 4. 1. Memindahkan hak, memindahkan tangan, menyewakan, meminjamkan, menyembunyikan, menghilangkan, atau merusak barang yang telah disita.
2. Membebani barang tidak bergerak yang telah disita dengan hak tanggungan untuk pelunasan utang tertentu. 3. Membebani barang bergerak yang telah disita dengan fidusia atau digunakan untuk pelunasan utang tertentu. 4. Merusak, mencabut, atau menghilangkan segel sita atau salinan berita acara pelaksanaan sita yang telah ditempel pada barang sitaan. Ketentuan pidana yang kedua, penanggung pajak yang melanggar ketentuan ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak sebesar 12 juta rupiah. Setiap orang yang dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang atau dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan tindakan maka akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 bulan 2 minggu dan denda paling banyak sebesar 10 juta rupiah. Dasar hukum melakukan tindakan penagihan pajak adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa. Undang-undang ini dimulai berlaku tanggal 23 Mei 1997. Undang-undang ini kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2001. Baik, mungkin itu saja penjelasan atau pemaparan dari kelompok kami. Jika ada kata yang salah, kami mohon maaf. Akhir kata kami ucapkan, billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.